Pusat Konseling Kondisi Tubuh Mental pada Indonesia, yakni Ibunda.id, menghadirkan perangkat lunak Wellme sebagai upaya untuk menggalang peningkatan layanan kondisi tubuh mental bagi masyarakat. Melalui Wellme, kami berazam menciptakan akses yang mudah serta cepat bagi penduduk untuk mendapatkan akses layanan konseling dengan profesional, kata Chief Empowerment Office Ibunda.id Arif Fajar Saputra di dalam Jakarta, Jumat. Arif mengatakan, Wellme merupakan platform digital yang dapat mempermudah warga Indonesia untuk mendapatkan akses dan juga solusi terhadap layanan kebugaran mental. Adapun fitur-fitur unggulan pada aplikasi mobile Wellme di tempat antaranya konseling individu, pasangan, hingga keluarga yang dapat dijalankan secara daring maupun tatap muka. Kemudian, konseling berbayar hingga gratis. Pemilihan jadwal konseling yang digunakan beragam. Psikolog profesional dengan topik keahlian yang digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan hingga menyediakan artikel seputar kebugaran mental yang digunakan dapat diakses secara gratis. Menurut Arif, perangkat lunak Wellme merupakan langkah awal dari perubahan Ibunda.id untuk Indonesia yang dimaksud lebih besar sehat secara mental. Ia berharap dapat menghilangkan stigma negatif yang digunakan pada masa kini ada di area warga Indonesia, meningkatkan perhatian terhadap kemampuan fisik mental, juga menjadikan layanan kemampuan fisik mental sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Diketahui, Ibunda.id merupakan salah satu platform digital pusat kondisi tubuh mental yang memiliki lebih lanjut dari 100 praktisi berlisensi di berbagai bidang keahlian. Ibunda.id mempunyai 3 jenis layanan utama, yaitu Insight Me, sebuah acara yang mana mewadahi teman bertumbuh untuk menemukan versi terbaik dirinya dengan mental yang sehat lalu kuat. Programnya terdiri dari kegiatan online dan offline seperti art terapi, meditation, webinar, yoga, dan juga support group lalu lainnya. Kemudian, Wellme sebuah program yang mana memberikan ruang bercerita yang digunakan aman juga nyaman untuk konseling bersatu tambahan dari 100 pilihan psikolog profesional yang dimaksud mempunyai berbagai fokus bidang, mulai dari pendidikan, trauma, depresi, serta lainnya. Konseling ini dapat dilaksanakan secara individu, sama-sama pasangan maupun keluarga secara online di area seluruh dunia, juga offline di area Bandung atau Jakarta. Selanjutnya, WorkMe, sebuah solusi kebugaran mental yang digunakan ditawarkan untuk membantu perusahaan pada menciptakan ruang kerja yang mana aman dan juga nyaman bagi karyawan. Telah dipercaya oleh puluhan perusahaan untuk employment assistance, program konseling, workshop, juga pelatihan bagi karyawan. Meskipun manusia mewarisi materi genetik dari kedua orang tua, namun gen ibu memegang kendali pada pewarisan energi pada sel-sel tubuh menurut hasil penelitian yang mana dipublikasikan pada jurnal Science Advance. Sebagaimana dikutip oleh Medical Daily pada Jumat, para peneliti mendapati bahwa manusia mewarisi DNA di area di mitokondria yang mana merupakan pabrik energi pada sel tubuh dari ibu, cuma sebab semua jejak genom mitokondria ayah hancur pada waktu sperma bergabung dengan sel telur. Ketika proses ini gagal, mitokondria paternal akan masuk kepada embrio yang digunakan sedang mengalami perkembangan lalu mengakibatkan kesulitan neurologis, perilaku, serta reproduksi. Selain mitokondria adalah kondisi yang dimaksud mengganggu kemampuan tubuh untuk menghasilkan kembali energi kemudian mempengaruhi 1 dari 5.000 orang. Temuan ini memberikan wawasan baru yang dimaksud penting mengenai mengapa mitokondria paternal harus segera dihilangkan selama perkembangan awal, kata penulis senior hasil penelitian Ding Su dalam siaran pers.
Temuan ini juga menawarkan harapan baru untuk perawatan penyakit manusia yang digunakan kemungkinan besar disebabkan ketika proses ini ditunggu, katanya. Para peneliti melakukan penelitian pada C. elegans, cacing kecil yang dimaksud tembus cahaya untuk memahami apa yang mana terjadi ketika mitokondria paternal bukan hancur sendiri. Meskipun belaka mempunyai 1000 sel, cacing ini memiliki sistem saraf, usus, otot, dan juga jaringan lain yang mirip dengan manusia. Selama uji coba, para peneliti mencoba menghentikan proses eliminasi mitokondria paternal pada cacing, kemudian berhasil menundanya sekitar 10 jam. Penundaan ini menyebabkan penurunan signifikan adenosin, molekul energi yang menggerakkan fungsi sel. Pada akhir uji coba, cacing yang dimaksud bertahan hidup mengalami gangguan kognisi, penurunan aktivitas, dan juga kesulitan reproduksi. Para peneliti mencoba mengobati cacing ini menggunakan MK4, suatu bentuk vitamin K2 yang dikenal dikarenakan perannya pada kemampuan fisik tulang. Menurut hasil penelitian, vitamin ini memulihkan kadar ATP ke normal pada embrio, lalu membantu memperbaiki daya ingat dan juga kemampuan aktivitas kemudian reproduksi. Temuan yang disebutkan masih harus dikonfirmasi lebih lanjut berbagai penelitian. Namun, para peneliti berharap nantinya penanganan keluarga dengan riwayat kelainan mitokondria bisa semudah mengonsumsi vitamin K2 sebelum lahir. Meskipun manusia mewarisi materi genetik dari kedua orang tua, namun gen ibu memegang kendali pada pewarisan energi pada sel-sel tubuh menurut hasil penelitian yang mana dipublikasikan pada jurnal Science Advance. Sebagaimana dikutip oleh Medical Daily pada Jumat, para peneliti mendapati bahwa manusia mewarisi DNA di area di mitokondria yang mana merupakan pabrik energi pada sel tubuh dari ibu, cuma sebab semua jejak genom mitokondria ayah hancur pada waktu sperma bergabung dengan sel telur. Ketika proses ini gagal, mitokondria paternal akan masuk kepada embrio yang digunakan sedang mengalami perkembangan lalu mengakibatkan kesulitan neurologis, perilaku, serta reproduksi. Selain mitokondria adalah kondisi yang dimaksud mengganggu kemampuan tubuh untuk menghasilkan kembali energi kemudian mempengaruhi 1 dari 5.000 orang. Temuan ini memberikan wawasan baru yang dimaksud penting mengenai mengapa mitokondria paternal harus segera dihilangkan selama perkembangan awal, kata penulis senior hasil penelitian Ding Su dalam siaran pers. Temuan ini juga menawarkan harapan baru untuk perawatan penyakit manusia yang digunakan kemungkinan besar disebabkan ketika proses ini ditunggu, katanya. Para peneliti melakukan penelitian pada C. elegans, cacing kecil yang dimaksud tembus cahaya untuk memahami apa yang mana terjadi ketika mitokondria paternal bukan hancur sendiri. Meskipun belaka mempunyai 1000 sel, cacing ini memiliki sistem saraf, usus, otot, dan juga jaringan lain yang mirip dengan manusia. Selama uji coba, para peneliti mencoba menghentikan proses eliminasi mitokondria paternal pada cacing, kemudian berhasil menundanya sekitar 10 jam. Penundaan ini menyebabkan penurunan signifikan adenosin, molekul energi yang menggerakkan fungsi sel. Pada akhir uji coba, cacing yang dimaksud bertahan hidup mengalami gangguan kognisi, penurunan aktivitas, dan juga kesulitan reproduksi. Para peneliti mencoba mengobati cacing ini menggunakan MK4, suatu bentuk vitamin K2 yang dikenal dikarenakan perannya pada kemampuan fisik tulang. Menurut hasil penelitian, vitamin ini memulihkan kadar ATP ke normal pada embrio, lalu membantu memperbaiki daya ingat dan juga kemampuan aktivitas kemudian reproduksi. Temuan yang disebutkan masih harus dikonfirmasi lebih lanjut berbagai penelitian. Namun, para peneliti berharap nantinya penanganan keluarga dengan riwayat kelainan mitokondria bisa semudah mengonsumsi vitamin K2 sebelum lahir.